diundang, pergi tak diantar. Sepasang pengantin baru pindah dari desa untuk belajar hidup mandiri. Karena perekonomian yang tidak mendukung, mereka mendiami rumah kakek nenek mereka yang sudah lama meninggal. Ada sekitar 25 tahun sudah tidak ada penghuni. Keadaan rumah itu juga sangat berantakan dan kotor. Bahkan ada beberapa bangunan yang sudah rusak. Pohon-pohon tumbuh besar tidak terawat. Pintu dan jendela banyak keropos. Cat tembok dan kayu sudah lapuk. Terkesan sangat angker. Apalagi tetangga sangat jauh dari rumah itu. Penerangan juga tidak ada, sehingga menambah seram kondisi rumah itu. Kalau siang, karena sepinya rumah, mereka bisa nyaman tinggal di sana. Tapi ketika malam tiba, sepasang suami istri hanya bisa diam di suatu kamar yang hanya diterangi oleh lampu sentir. Banyak suara-suara binatang menemani tidur mereka yang terlelap karena capeknya sehabis membersihkan debu dan serpihan dari rumah mereka. Itu pun juga belum selesai. Balok dan kayu yang besar masih berserakan. Sekitar area kamar mandi masih kotor. Mereka mengandalkan sumur tua sebagai sumber air untuk mandi, cuci, kakus, dan memasak. Hidup mereka benar-benar pas-pasan, bahkan terbilang kekurangan. Mereka hanya mengandalkan penghasilan Wira yang hanya bekerja sebagai pegawai kelurahan yang bekerja di sebelah desa tempat tinggalnya sekarang. Pagi ini, Mirna harus sendiri melanjutkan pekerjaannya, membersihkan rumah sambil memasak nasi dan sayuran yang diberikan oleh orang tuanya ketika mereka pindah ke rumah ini. Setelah suaminya berangkat kerja, Mirna mulai memasak. Ia menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Karena tidak memiliki kompor, ia menghidupkan api dari kayu bakar. Mirna menggunakan tungku perapian yang sudah ada di rumah itu. Ketika ia berjongkok untuk menghidupkan api, sekelebat bayangan putih terlihat dari ekor matanya. Mirna refleks berkata, "Siapa itu?" Tidak ada jawaban, hening suasana. Mirna mengamati dan mengintip dari balik jendela. Pandangannya keluar dan sekali lagi berkata, "Ada orang di sana?" Tetapi sepi, tidak ada siapa-siapa. Seperti tadi, ia sangat jelas melihat bayangan orang sekelebat dari balik jendela dapur. Mirna melanjutkan pekerjaannya memasak. Ia menguatkan hatinya untuk tidak terpengaruh oleh peristiwa tadi. Ketika ia akan menggoreng bumbu sayur, Mirna mendengar suara-suara aneh dari kamar tidurnya. Suara-suara itu seperti orang bercakap-cakap dan tertawa seram sambil meniup-niup
Rintihan minta tolong. Samar-samar ia dengar. Tolong, tolong, tolong. Sambil mendesah menahan sakit. Cepat-cepat Mirna memberi air di kuali yang masih berisi bumbu sayur supaya bumbu tidak gosong. Mirna mengendap-endap mendekati sumber suara yang tidak jelas ia dengar. Mirna menempelkan telinganya ke daun pintu kamar tidurnya. Tetapi sepi, suara-suara tadi sudah tidak terdengar lagi. Mirna menempelkan telinganya sekali lagi. Ia kira ia salah dengar, tetapi suara itu pernah ia dengar. Ia tidak budek dan telinganya normal-normal saja. Suara dan rintihan itu seolah nyata ia dengar. Hampir saja Mirna mau membuka pintu kamar. Ia teringat masih meninggalkan masakannya di dapur. Mirna takut masakannya kosong. Ia mengurungkan niatnya membuka kamar tidur dan bergegas pergi ke dapur. Benar saja, bumbu sayur hampir kering, nyaris tidak dapat dinikmati. Mirna menambahkan air lagi sambil mengaduk nasi di tanah yang sudah matang. Setelah air mendidih, Mirna memasukkan sayur kol ke dalam kualinya. Mirna mengaduk sebentar. Setelah matang, ia masukkan sayur itu ke dalam mangkuk besar. Mirna menaruh semua masakan di atas meja dua yang masih bisa digunakan. Bersamaan dengan itu, ia mendengar suara-suara lagi orang bercakap-cakap seperti sebuah pesta. Suara kelas berdenting di sana sini. Tawa ketiwi terdengar di mana-mana. Suara sendok beradu dengan piring. Sepertinya suasana pesta sedang makan-makan. Kali ini ia mendengar suara itu di ruangan tengah. Ia penasaran apakah itu nyata atau perasaannya yang sedang sendiri kesepian. Tetapi suara-suara itu terdengar nyata. Dengan langkah pelan, ia berjalan. Ia takut suara itu berhenti karena kehadirannya. Satu langkah, Mirna mulai mendekat. Suara dan tawa serta peralatan makan yang beradu masih terdengar di telinganya. Perlahan-lahan Mirna memegang gagang pintu dan mulai membukanya. Tetapi apa yang ia lihat?